Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Uno, selaku founder OKOC Indonesia. Dan kali ini tema kita adalah lapangan pekerjaan dan usaha milenial. Dan di sebelah saya udah ada nih, dari tadi udah nungguin saya. Terima kasih. Makasih ya Pak Indra Uno. Namanya Bang Richard Putra, selaku founder bisnis milenial dan juga master online community. Nah, seperti yang kita ketahui, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol ya dengan Mas Richard, Kak Richard, Siapa? Pak Richard, Apa kita bicara mengenai apa yang ada di latar belakang dari podcast ini. Itu kita lihat bahwa terakselerasinya digital businesses itu semenjak pandemi. Sebelumnya kita udah tahu bahwa yang namanya Facebook udah mulai dari sebelum 2010, namanya Tokped juga udah mulai dari satu dekade yang lalu, dan yang lain sebagainya. Di Indonesia kita lihat bahwa perkembangannya sangat mudah, cepat, dan disupport full oleh pemerintah. Nah, di sini kita ingin bincang-bincang gimana sih best practices-nya atau cara melakukan digital business yang bisa teman-teman ambil pelajarannya, hikmahnya, supaya bisa ditiru, modifikasi. Siap. Tapi amati dulu ya. Sebelum ditiru. Ya, jadi teman-teman, kita akan ngobrol sama Pak Richard, dan ini saya ada pertanyaan pertama nih. Oke. Siap Pak Indra. Ada beberapa pertanyaan, nggak apa-apa ya? Siap. Oke. Nah, ini pengen tahu nih, gimana sih ceritanya awal mulanya ada di ruangan ini, atau bukan ruangan ini, maksudnya space ini, Terus ini. sampai bisa menjadi foundernya usaha atau komunitas tersebut. Oke, izin Pak Indra dulu ya. Saya sharing dari perjalanan saya. Kebetulan saya tuh udah mulai bis online dari usia 15 tahun, Pak. Jadi, sekarang usia saya 26 tahun. Oke. Iya, kalau 12 enak nih. Pasti muda banget ya Pak ya. Pasti enak nih buat explore. Nah, kebetulan saya udah mulai sekitar 10 tahun yang lalu, Pak. Awalnya itu memang dari jualan online, melalui Kaskus. Jadi saya udah ngikutin dari zaman Kaskus, terus Twitter, terus Instagram, terus sekarang TikTok ya Pak ya. Jadi benar-benar udah berpindah-pindah. Dan kalau ditanya nih, latar belakangnya apa? Latar belakangnya itu kan saya memang masih lulusan SMP Pak itu dulu. Saya lulusan SMP dan waktu itu memang memiliki kendala atau faktor ekonomi dari keluarga. Makanya kalau ditanya kenapa anak muda usia belasan tahun mau mulai bisnis, ya karena butuh duit. Kalau nggak butuh duit ngapain mulai bisnis di usia muda? Mending main game, betul ya Pak ya? Dulu belum ada kan itu? Udah ada Pak, Oh, udah udah ada. ada Point Blank, betul saya main. Kalau itu, Minecraft. Wah itu saya kebetulan nggak main Pak. Mobile Legends pun saya nggak main sampai sekarang, jadi saya nggak tahu Mobile Legends itu cara mainnya seperti apa. Iya, waktu itu karena usia 15 tahun, kepepet nyari duit, ya akhirnya saya mulai jualan online, itu backgroundnya. Nah, pas jualan online itu, saya tuh gabung di perusahaan direct selling, Pak. Nah, perusahaan direct selling kan kalau ibaratnya kalau mau mulai bisnis, modalnya nggak ada, paling gampang join bisnis direct selling. Setuju Pak itu ya? Itu MLM, Pak. tapi namanya Namanya- direct selling ya? Iya, itu perusahaan direct selling. Karena saya lebih ke jualannya, Pak, bukan lebih ke kartu member ya, memang saat itu. oke. Emang waktu itu tetap kita bangun komunitasnya, cuma memang waktu itu penjualan online saya cukup besar Pak di sana. Akhirnya itu saya jalanin kurang lebih 10 tahun. Akarnya nggak boleh dikasih tahu. Angka apa tuh Pak? Jualan. Angka jualannya? Di belakang juga boleh Pak. Cuma intinya sih kalau dibilang angka miliaran udah pasti kita tembus. Pasti perusahaan direct selling tersebut. Karena itu member juga udah kurang lebih sekitar 10 ribuan member kita. Oke. Perusahaan direct selling tersebut. Nah, waktu itu saya jalankan kurang lebih 10 tahun, Pak. Kurang lebih 10 tahun dan memang bersyukur di sana berprestasi. Saya sama adik saya, waktu itu adik saya umur 14 tahun, saya umur 15 tahun. Nah, jalanin dan jujur kita pendidikan kurang, Pak. Jadi saya sama adik saya pun latar belakangnya masih sama, kita lulusan SMP. Kita nggak lanjut SMA, kita nggak lanjut kuliah. Serius? Iya. Karena udah asiknya mencari uang, Pak. Jadi ada ijazah SMP nggak ada? Ijazah SMP ada, SMA nggak ada. Kuliah pun nggak ada gitu. Ya karena waktu itu memang fokusnya udah nyari uang. Nah akhirnya kurang lebih 10 tahun kita jalanin dan kita memang di perusahaan dari sana tersebut kita jadi yang termuda sama berprestasi yang cukup besar lah Pak.
di seluruh dunia, ibaratnya di pusat reselling internasional tersebut. Dan akhirnya dari bekal itulah saya mulai untuk bangun perusahaan sendiri, tepatnya di tahun 2019, Pak Indra. 2019 saat itu saya bangun dulu perusahaan community, belum mulai dari rumah ya Pak ya. Jadi kalau UMKM digital, mau mulai perusahaan biasanya rata-rata dari rumah Pak. Nah, akhirnya dari rumah, dari sewa rumah dulu, terus kita mulai rekrut timnya satu persatu. Jadi kita tim, udah pasti kalau bisnis digital, awal dia mulai rekrut, admin dulu, CS dulu, editor dulu, desainer dulu. Nah, dari situlah bermulanya perusahaan kita bangun. Dan dari situ juga karena berbekal saya di perusahaan reselling, saya juga memiliki kemampuan untuk membangun namanya komunitas, Pak. Jadi saya percaya perusahaan yang besar, brand yang besar itu juga harus ada komunitas yang kuat. Kalau cuma brandnya doang, nggak ada komunitasnya ya kurang bagus gitu. Kita bisa lihat seperti brand seperti Apple, atau kita lihat brand di Indonesia ya, yang sangat terkenal skincare-nya, itu kan juga memiliki komunitas yang sangat kokoh, Pak. Jadi ada apa-apa, ya semuanya itu antara bisnis dan komunitas itu saling bersatu, saling bersinergi satu sama lainnya. Itu latar belakang saya ketika saya memulai bisnis dan saya namakan namanya Master Online Community. Master Online Community. Dimana harapan saya tentunya dari Master Community ini kita membangun namanya ekosistem, Pak. Ekosistemnya dimana kita support member-member kita, tim-tim kita, baik dari segi produk, dari segi digital marketing training, dan dari segi mentoring. Jadi mereka yang ibarat bergabung sama kita training, ibarat dari yang karena kita mulai dari nol juga ya Pak ya, start from zero, ya dari from zero to hero, itu tujuan kita. Support usaha digital Indonesia. Bajunya juga Master Online. Master Community Pak. Ya ini biar anak muda banget lah ya. Master Online Community. Disingkat nggak? Enggak ya? MOC Pak singkatannya. Oh, MOC itu yang tulisannya MOC itu ya? Betul. Ya, jadi kita bikin hoodie-nya, bikin kaosnya, terus kita ada trip-tripnya juga Pak. Jadi buat kreator-kreator kita yang berprestasi, member-member kita yang berprestasi, kita kemarin adain ke Turki, ke Singapura, Malaysia ya jalan-jalan. Karena kita target omset gitu. Iya. Berarti sekarang udah berapa jumlah? Member kita kurang lebih sekarang kita ada 15.000 dosis per aktif Pak di seluruh Indonesia. Aktif ya? Aktif itu apa? Aktif itu adalah mereka yang mendaftar dan mereka berjualan. Produk-produk yang kita sediakan Seperti minimumnya nggak jualan? Kalau minimumnya nggak ada Pak. Maksudnya pasti mereka ada penjualan Pak. Jadi dropship per kereta itu pasti ada penjualan. Karena mereka apalagi kalau zaman sekarang ya Pak, yang maksudnya sebelum TikTok Shop saat ini ditutup Pak ya. Jadi podcast ini TikTok Shop ternyata masih ditutup ya Pak ya. Itu ada 10.000 kreator Pak aktif di TikTok kita. Oh jadi langsung nggak berincome gitu ya? Iya, bisa dibilang udah berpindah transisi mau nggak mau ke marketplace, jadi affiliate. Iya, tapi jujur mereka bisa dibilang sumber besarnya dari sana. Dari TikTok itu karena banyak nge-live. Nah, sekarang ujung-ujung mereka jadi Shopee affiliate, kalau kita lihat di marketplace-nya. Oke, kalau yang hijau? Kalau yang hijau, ya ada lah. Nggak ada affiliate-nya? Ada. Cuma yang paling banyak di sana. TikTok oren. Oh, TikTok oren. Iya, soalnya ketidikit. Iya, soalnya kita juga banyak kan wanita, Pak. Ya, kita juga banyak, maksudnya yang gabung di komunitas kita itu banyak anak muda juga, banyak juga emak-emak. Nah, jadi ya seru-seruan aja, Pak. Kalau anak muda itu kan kita lihat karakternya, Pak ya. Karakter anak muda sama emak-emak itu berbeda. Karakter anak muda itu pinginnya cepat, pinginnya ada hasil. Kalau nggak ada hasil langsung pindah. Kalau emak-emak itu, walaupun agak gaptek ya, Pak ya, mereka tuh setia Pak, loyal, komitmennya tinggi, jadi lucu sih. Penurut gitu ya? Iya. Ya, setianya tinggi Pak, luar biasa itu. Nah, itu tadi cerita latar belakangnya ya? Iya, latar belakang Master Community itu. Nah, jadi kalau lihat langsung saya tanya ya, kalau ambil kesimpulan kan artinya motivasi awalnya adalah latar belakang ekonomi keluarga, udah itu terus ingin melakukan sesuatu agar nggak seperti itu. Ya betul, nggak perlu bergantung sama orang tua ataupun keluarga untuk hidup gitu. Nah waktu di awal jalan gitu aja kan, maksudnya melakukan sesuatu itu ya belum pakai rencana dan belum pakai tujuan, belum pakai ukuran gitu, atau udah ada? Kebetulan sudah ada Pak.
Oke. Jadi pas kalau tujuan awal kan udah pasti awalnya pertama adalah mencari penghasilan. Tapi ketika saya bergabung, bersyukurnya kan di perusahaan dari sering itu ada namanya leader, Pak. Nah, waktu itu kebetulan dapat leader sama komunitas yang tepat juga. Jadi diajarin arah-arahnya seperti apa, diajarin cara membangun impian. Jadi jujur aja, Pak, mungkin saya tahu konotasi bisnis dari sana itu kurang bagus. Atau perusahaan yang lain itu kelihatannya kurang baik ya. Sepertinya malah menjurus negatif. Itu kan karena ada oknum-oknum juga di luar sana yang menggunakan segala macam cara untuk merekrut timnya, merekrut membernya. Nah, padahal kalau kita perhatikan lebih dalam, itu banyak pengembangan diri yang saya dapat juga dari sana, Pak. Baik dari skill, pengembangan diri, attitude, karakter, itu semua bisa dibilang saya dapat di bisnis tersebut sih. Terutama untuk lebih berani mengambil risiko. Kalau perusahaan reselling itu kan caranya banyak, Pak. Misalnya nih, kalau dulu canvassing kemana-mana, terus dulu jualan di Twitter, postingnya terus sana sini, mesti belajar iklan. Ibarat mental saya, karakter saya memang dibangun di perusahaan tersebut. Soalnya mungkin salah satu Selama 4 tahun itu ya? kurang lebih 10 tahun saya, Pak. Oh, 10 tahun? Iya, saya setia, Pak, orang. Oh, oke. Berarti dari tahun 2000? Dari tahun 2012 sampai tahun, sebenarnya saya aktif sampai tahun 2022. 2022. Cuma 2021-nya itu udah mulai setengah nggak aktif. Karena memang udah full handle perusahaan, Mbak. Oke. Nah, jadi kenapa tercetus ide bikin usaha sendiri aja? Oke, sebenarnya Masteran Community ini dibangun karena kita melihat banyak sekali kendala-kendala UMKM digital, Pak. Terutama dalam faktor penjualan online. Seperti apa? Perang harga, Pak. Perang harga dan bersaing tidak sehat. Jadi kan bisa dibilang ya, kalau sekarang udah banyak banget. Kalau sekarang kan dengar-dengar katanya produk dari China masuk, harga dibanting-banting, UMKM jadi susah buat jualan. Nah sebenarnya itu saya udah ngalamin, Pak, dari tahun berapa tahun yang lalu, di 2000, dari awal saya gabung itu udah ada perang harga sebenarnya. Udah ada perang harga, tapi waktu itu nggak parah. Parahnya itu di 2016-2017. Persaingan harganya itu bukan dari UMKM yang lain ya maksudnya ya. Lebih ke perusahaan yang saya tempatin saat itu. Yang saya, dari sana tempat saya bergabung, itu banyak sekali perang harga. Dan bersaing tidak sehat. Nah dari situlah saya berpikir, gimana ya caranya agar kita bisa memiliki produk sendiri, memiliki ekosistem sendiri agar kita tidak terkena perang harga. Jadi kita bisa namain value produk kita, terus kita nggak takut produk-produk kita itu dicomot, dipalsuin, ditiru, ataupun dibanting harganya. Nah itulah salah satu alasan kita membuat Masteran Community. Oke. Nah, jadi berdasarkan dari kegelisahan. Kegelisahan Richard, gimana caranya supaya hal ini nggak terjadi gitu, berarti ada knowledge atau ilmu pengetahuan yang harus diberikan. Iya, betul sekali, Pak. Oke, dan ini kan tadi awalnya bilang tujuannya adalah untuk dapetin penghasilan. Yes. Berarti kalau udah dapetin penghasilan, udah tercapai dong? Itu tujuan awal, Pak. tujuannya Seperti orang membangun bisnis ya. Orang kalau mau mulai bisnis tujuan awalnya apa? Cari duit. Itu simpel ya. Walaupun kan masih di balik situ masih banyak visi misi yang ingin dicapai. Nah kalau visi misi perusahaan kita tentu Pak ingin mensupport 1 juta pengusaha digital di Indonesia. Udah sampai mana? Syarat masih 15.000, Pak. Jadi masih jauh sekali yang masih kita perlu capai. Kita harus kolaborasi. Oh amin, Pak. Siap. Oke, Indonesia ya. Iya, kalau 300 juta penduduk 1 juta itu kan persenannya kecil gitu harusnya. Jadi masih banyak hal yang bisa kita capai. Tapi ini saat ini memang kita udah siapin ekosistemnya semua, Pak. Kan kita produk-produknya lebih banyak main di suplemen, skincare, kita juga ada F&B produk. Jadi kita udah siapin kurang lebih ada belasan brand sendiri. Nah, sendiri, punya sendiri. Jadi bukan ambil punya orang terus ngejualin gitu ya? Iya, kalau marketplace atau yang lain kan rata-rata seperti itu ya, Pak ya. Ambil produk orang terus dijual. Yang kalau kita enggak, Pak, kita siapin sendiri brandnya. Karena kenapa? Kalau kita ngambil punya orang, kemungkinan satu, Pak, harga lagi, Pak. Harga kan nggak bisa dijaga. Kalau owner yang nggak mau jaga harga susah, Pak. Betul. Gitu. Oke, nah cara mendapatkan penghasilan. Oke. Semuanya itu harus berbasis digital atau ada yang offline nih? Saat ini kita ya, Pak ya. Saat ini jujur kita bisa dibilang 95% online, Pak. Sampai sekarang masih 95% online. Tapi jujur kalau ditanya mau offline nggak, tentu kita mau. Kenapa? Ya karena itu berhubungan dengan omnichannel marketing.
Dimana harus ada kolaborasi antara offline dengan offline juga gitu. Nggak bisa online sendiri kita bakal jadi Superman. Menurut saya pasti ada batasannya. Offline masih besar sekali sih. Iya. Iya. Jadi untuk suatu usaha yang dari 4 tahun ya, Iya, kurang lebih 4 tahun. kira-kira efek langsung penciptaan penghasilan baru atau lapangan kerja baru itu tadi ya 15 ribuan gitu ya, Iya. yang secara langsung. Tapi mereka kan juga punya keluarga dan seterusnya. Jadi menciptakan lapangan kerja plus menciptakan income buat keluarganya masing-masing. Iya, betul banget. Bisa kayak gitu nggak? Atau masuk dalam ukuran yang ditulis di awal penciptaan perusahaan ini nggak? Iya, jadi kan kalau untuk yang tadi itu kan mudahnya adalah ketika mereka mendaftar itu kan mereka langsung terdaftar sebagai user kita, Pak. Mereka pun daftar itu ada biaya adminnya, ada biaya pendaftarannya juga lah, Pak. Dan biaya pendaftarannya murah sih, 150.000 Pak, per tahun. Atau kan cuma 12.000 per bulan gitu. Iya. Itu karena kita bekali dari digital marketing training sama kita ada training setiap minggunya juga, Pak. Itu ada mentor-mentor yang ngajarin cara ngiklan di Meta Ads, ngiklan di TikTok Ads, marketplace semua lengkap gitu. Dan kita juga siapin namanya penghargaan, Pak. Jadi kita tahu banget member-member kita memang ada latar belakangnya dari berbagai latar belakang. Ada yang pas gabungnya itu pingin lunasin hutang, Pak. Hutangnya bukan 1-2 juta, Pak. Ratusan juta, Pak. Oh, ratusan juta. Ratusan juta ada. Ibarat tuh saya ingat sekali itu dia gabung 2019. 2019 itu waktu itu kan saya memang masih full pegang komunitas ya, Pak ya. Jadi itu tuh dia ketemu saya. Kebetulan karena saya di Instagram, Pak. Chat saya cowok ya, Pak ya. Cowok lagi. Apa juga? Gak apa-apa ya. Ketemu saya di Mik. Masih tua. Asli dua-dua. Normal, Pak, normal. Nah, pas ketemu sama saya, ngomongnya gini. Cat, gue ada utang, gue mau lunasin. Ah, utang? Gue mau jadi bisnis online. Bisa nggak ya kira-kira? Emang utangnya berapa? 500 juta. 10 kartu kredit, Pak. Oh. Jadi kebetulan dia mantan pegawai bank kan. Ya mungkin nggak tahu gimana caranya punya 10 kartu kredit, masing-masing limit 50 juta. Kali 10 dari 500 juta, Pak. Buat apa aja? Kayak hidup katanya. Iya, jadi saya nggak tahu gaya hidup anak zaman sekarang ya. Kalau saya juga anak muda nih. Soalnya saya mau juga. Oh, berarti kayak hidup itu sesuatu hal yang tidak selamanya positif. Iya, betul, Pak. Kalau berlebihan. Kalau nggak berlebihan ya aman-aman aja. Maksudnya berlebihan 10 kredit card berlebihan. Iya, misal nih gaji 7 juta. Gaji apa? Utang 500 juta ya bingung juga, Pak. Iya, tapi bersyukur ketika gabung di tempat kita, sekarang udah lunas hutangnya. Terus dia juga udah memiliki rumah, udah memiliki mobil, terus kemarin pun udah married juga sama pasangannya. Dan waktu berapa tahun saja. Udah lunas? Udah lunas. Wow. Iya, jadi bersyukur sekali sih. Banyak banget yang ibarat dari berbagai latar belakang gabung di tempat kita, akhirnya dia bisa menjadi pengusaha digital yang sukses. Alhamdulillah. Iya, Nah, alhamdulillah. jadi teman-teman yang dengerin podcast ini udah tahu nih. Jadi kalau mau dapetin ilmunya, gabung dulu ya. Master Auditif. MOC. 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 Di mana tuh daftarnya? Daftarnya tinggal nanti ke website aja di mocmembership.com, Pak. Nanti dari situ udah bisa mendaftar. MOC? mocmembership.com. Oh, jadi satu. Jadi satu. MOC.membership.com. Yes. Oke, teman-teman. Right. Tunggu. Terima kasih, Pak. Langsung gaspol. Langsung gaspol. Oh, itu slogan saya, Pak. Gaspol. Oh, gitu. Sama sih itu ya. Keren. Gaspol singkatan negara. Gas terus. Kalau menurut Orang Jawa ya. Pak Sadim, itu Iya. gali semua potensi online. Oh, keren sekali. Boleh banget, Pak. Wah, keren sih. Ya kan? Boleh dicatat nih. Iya, kan namanya juga master online community kan? Iya. Jadi gali Semua potensi online. Wah, keren. Siap, Pak. Langsung dicatat nih, kita terapkan. Langsung. Izin ya, Pak ya? Nggak usah pakai izin. Nggak usah Tiru aja. Ya, tiru aja ya. Tiru nyontek aja, Pak ya. Tiru contek aja. Sesuatu Sama yang Indra. positif. Nah, terus teman-teman kalau udah register, udah daftar, itu mereka apa? Ikut pelatihan atau? Iya. Jadi ketika mereka mendaftar, itu kan mereka udah dapat namanya akses dropship, Pak. Jadi ibaratnya mereka bisa jualan produk tanpa harus stok barang. Nah, itu kita sediain barang-barangnya semua, dan kita juga sediain e-course-nya, Pak. Jadi ada e-course yang nanti bisa dipelajarin. Mau belajar Meta Ads, ada. Mau belajar TikTok Ads, ada. Mau belajar cara jadi kreator, ada. Mau belajar hypnowriting, cara bikin copywriting yang powerful, semua ada. Copywriting-nya. Nah, kalau kita bicara mungkin di dunia Itu bayar lagi offline, nggak? Bayar lagi? itu ada yang udah include, ada yang harus bayar lagi, Pak.
Gitu. Karena kan ibaratkan kita ada setiap tahun ada updatean materi. Dan itu memang yang kebetulan yang isi saya langsung sama mentor-mentor. Ada berapa mentor yang dipunyai? Mentor kita saat ini cuma 3, Pak. 3 ini memang mereka membawa 15.000 member. Kalian dipinjam bisa mau cewek Saya aja, Pak. Saya aja boleh, Pak. Iya, karena saya ya mereka, Pak. Fik, ayo lanjut. Lanjut, Pak. Oke, jadi mereka begitu daftar, mereka akan lihat suatu pilihan-pilihan, Iya. pilihan produk ya. Iya, Dan di belakang produk tersebut ada pelatihan-pelatihan. ada pelatihan-pelatihannya. Ada konten promosinya kita sediain, kita support. Ada website-nya pun kita support, Pak. Jadi mereka tuh tinggal terima jadi aja, Pak, biar cepet. Oke. Biar bisa langsung action, biar bisa langsung omset. Iya. Oke. Biasanya berapa lama sampai mereka bisa punya penghasilan dari daftar? Oke, sebenarnya tergantung dari motivasi awal, sama tergantung dari konsistensi, Pak. Cuma rata-rata kurang lebih 1 bulan. 1 bulan udah dapetin penghasilan. Terutama pas kemarin ya, Pak ya, yang pas lagi hebohnya TikTok Live ya. Itu saya ada orang tua yang gabung usia 50 tahunan, Pak. Ibarat nih, kan kebanyakan orang muda bilang, aduh saya malas TikTok Live, belum tentu ada yang mau beli, muka saya nggak ganteng, gitu kan. Terus latar belakang tempat saya kurang bagus buat di-shoot gitu. Ada, Pak, bapak-bapak umur 50 tahunan, nge-shootnya itu cuma nge-shoot produk, terus ada piring, kayak meja tapi diputar gitu, Pak. Jadi kayak etalase gitu, tapi dia putar, terus sambil ngomong aja. Jadi dia nggak nampil wajah aja. Itu aja kemarin laporan omset sebulan 18 juta, Pak. Itu baru bulan pertama bergabung. Di game. Wow. Ada aja caranya ternyata. Jadi menurut saya sih nggak ada namanya alasan sih. Kalau orang udah mau mulai bisnis ya cari cara semaksimal mungkin, pasti ada aja jalan. Apalagi udah didukung sama platform-platform sosial media luar biasa. Itu sih. Jadi nggak perlu lihat dari usianya udah 50 tahunan. Kalau kita anak muda lihat yang usia 50 tahun aja bisa, ya kita juga udah pasti bisa. Betul. Gitu. Berarti itu ini ya, ABG ya. Angkatan tadi gue. Pubertas kedua ya, Pak ya. Angkatan tadi gue namanya. Benar. Nah, jadi ini terbuka untuk semua umur ya. Terbuka untuk semua umur, Pak. Malah yang gabung akhir-akhir ini jujur aja, Pak ya, rata-rata di usia di atas 30 tahunan. Banyak banget yang di atas 30 tahunan. Sebagai penghasilan utama atau tambahan dia kerja misalnya. Awalnya itu kebanyakan dari untuk penghasilan tambahan, Pak. Tapi memang kalau ditanya ada nggak yang akhirnya dari penghasilan tambahan jadi utama? Cukup banyak, Pak. Cukup banyak sekali. Bahkan jujur mentor kita itu awalnya dari dropshipper kita juga, Pak, yang udah hasil. Jadi saya punya 3 mentor saat ini, mereka semua adalah dropshipper saya yang udah sukses. Atau ya, dropshipper nggak nyetok barang, penghasilan mereka bisa dibilang udah besar, ya udah kita dapat jadi mentor. Karena kan paling gampang itu ilmu itu dipraktekkan kalau sama mentornya langsung yang udah terbukti praktisi. Kalau cuma yang teoritis atau motivator itu kan nggak bisa, Pak. Nah, mereka semua adalah praktisi yang ibarat udah tahu cara ngajarinnya seperti apa. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman ini tadi modal 150.000 ya. 50.000. Udah bisa di bulan pertama Iya. punya income seperti si Bapak ABG ini ABG dan punya penjualan 18 juta. 18 juta. Oke. Ya. Berapa lama dalam sehari, misalnya dalam sebulan itu, berapa lama dalam sehari dia harus luangkan waktu? Dari yang saya tahu ya, Pak ya, itu kurang lebih sehari 4 jam. 4 jam live. Itu pun selang-seling. Jadi misal pagi 1 Kenapa jam. harus terus gitu? Oh enggak, dia kebetulan misal pagi 1 jam, siang 1 jam, sore 1 jam, malam 1 jam. Jadi ibarat hanya pekerja 4 jam sehari dan mungkin jadi penghasilan tambahan, ya lumayan sebulan bisa terus gitu. Harus menetap di satu tempat atau dia boleh ke kafe lah, ke ini lah? Kebetulan menetap, Pak. Sekarang kan mungkin perlengkapannya kurang ya. Jadi kalau di kafe mungkin tak suaranya bising gitu. Jadi saya ingat banget tuh, cuma piringan doang kayak gitu doang muter-muter. Oh, piringan yang kayak di restoran-restoran gitu ya? Wah itu kayak, Putar gitu ya? wah saya lupa namanya apa ya, Pak ya. Iya, ya kurang lebih ya buat muter etalasenya aja, Pak. Seperti itu. Rontok. Apa tuh kalau anak muda ngomongnya? Udah cukup ya? Oke, nah jadi nggak kerasa nih kita ngobrol udah selama ini dan saya yakin bahwa di berbaginya Richard ini itu
ada yang bisa dipetik oleh teman-teman untuk melakukan usaha serupa atau daftar langsung ke moc.com. Nah, biasanya nih orang lihatnya, wah, ya sukses, sudah ini segala macam. Apa lessonnya atau sesuatu yang dipetik dari perjalanan dan juga mungkin member-member lain yang rasanya tuh seperti jamu ada pahit. Ada pahit. Ya, jadi pengalaman-pengalaman apa yang mau dibagikan yang kira-kira supaya orang melihat, wah semuanya manis semua deh. Oh iya, oke. Jadi kalau bicara pengalaman pahit pasti banyak banget ya Pak ya. Apalagi bayangin waktu itu umur 15 tahun dibilang punya modal pasti nggak punya. Karena kan nyari duit saat itu juga. Nah, tapi dan waktu itu saya nggak ibarat ya, kalau orang anak muda kan mikir, wah gimana mau sukses? Saya tuh cuma lulusannya ibarat nggak sampai kuliah gitu. Orang tua saya tuh nggak punya duit gitu. Atau nggak keluarganya nggak punya privilege. Yang menurut saya itu jadi alasan aja. Padahal kita dilahirkan kan ibarat kan kita nggak tahu kita mau dilahirkan di mana Pak. Nah kebetulan saya memang dilahirkan dengan kondisi yang kurang baik saat itu ekonominya. Tapi kan bukan dari situ kita mengeluh. Harusnya kita mencari cara biar kita nanti ke depan punya keluarga kita tuh bisa sukses dan bisa kaya. Nggak harus kita itu terlahir dari keluarga kaya. Jadi mungkin yang bisa saya sharing ke teman-teman semua ya, jangan jadikan kondisi kita saat ini jadi sebuah alasan agar kita tidak mau lebih sukses. Karena kalau kita mau sukses, apa aja bisa kita jalanin. Yang penting mungkin saran dari saya adalah kita setia dulu sama perkara-perkara kecil. Karena kan banyak hal besar, banyak perkara besar itu yang sebenarnya itu dimulai dari kita mengerjakan hal-hal yang kecil dengan penuh konsisten dan penuh kesabaran. Karena kalau kita bicara bisnis tuh banyak pretelannya, benar Pak Indra ya? Pretelannya banyak sekali, dari segi marketing ada pretelannya, baik dari segi bikin branding ada pretelannya, baik dari segi sistem juga ada pretelannya. Nah kebetulan saya adalah salah satu pengusaha yang ibarat semuanya tuh pingin saya pelajari dulu. Ibarat kita jadi CEO dulu nggak apa-apa Pak, Chief Everything Officer. Kita pelajarin dulu semua lininya, ekosistemnya dulu. Jangan sampai nanti kita ibaratnya, kalau orang bilang nanti bisa kena tipu, nanti ibaratnya nggak bisa sukses ya. Karena kenapa? Kita cuma mau jadi spesialisasi. Padahal sekarang di dalam bisnis kita harus fokus jadi generalisasi Pak. Kalau kita mau jadi pengusaha zaman sekarang ya, pengusaha digital. Jadi saran saya buat anak muda ya setia dulu sama perkara kecil. Karena percaya deh, perkara besar itu adalah kumpulan dari perkara kecil yang dikerjakan dengan penuh konsisten dan penuh kesabaran. Cakep. Terakhir. Closing statement. Closing statement. Tuh, kasih. Oh iya. Closing statement. Closing statement tadi sih Pak. Okay. Thank you. Semoga kita silaturahmi terus. Siap. Terima kasih banyak Pak Indra. Siap, kita kolaborasi Pak. Amin suri. Siap. Oke, thank you Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.